Fasal ini sedikit agak panjang dibanding dengan fasal sebelumnya. Fasal pertama sampai kepada fasal yang ketujuh. Isi daripada fasal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi, apabila telah dibukakan untukmu, fataha laka, idza apabila fataha telah dibukakan, laka untukmu, wijhatan minat ta'arrufi, sesuatu yang berkenaan dengan ma'rifat. Ta'aruf, ma'rifat, apabila telah dibukakan untukmu oleh Allah sesuatu tentang ma'rifat kepadanya, fala tubali ma'aha in qalla amaluka, maka jangan engkau persoalkan bahwa qalla amaluka, betapa masih sedikit sebetulnya amalanmu, betapa masih sedikit amal ibadahmu, maka jangan persoalkan itu. Fa innahu ma fataha laka, karena sesungguhnya apa yang telah dibukakan olehnya untukmu tentang makrifat kepadanya itu, maka itu adalah sebuah anugerah yang diberikan kepadamu. Makrifat itu satu anugerah yang diberikan kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa, maka apakah engkau tidak mengetahui bahwa makrifat itu huwa muriduhu alaika, adalah anugerah yang diberikannya kepadamu, wal a'mala anta muhdiha ilaih, sementara amal-amalmu itu adalah persembahanmu kepadanya. Ma'rifat itu adalah anugerah yang diberikannya kepadamu, nikmat yang diberikannya kepadamu, sementara amal-amal ibadah yang engkau kerjakan adalah persembahanmu kepadanya. Maka wa aina ma anta muhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaika, maka apakah belum jelas juga bagimu perbedaan yang mana anugerah dari Allah dan yang mana persembahanmu kepadanya? Ini makna dari kalimat pada fasal yang ke-8 ini. Maka maksud dari kalimat-kalimat ini, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa apabila telah dibukakan untukmu, tentu oleh Allah, apabila Allah telah membukakan untukmu pintu-pintu untuk makrifat kepadanya. Makrifat ini memang kalimatnya terdengar terlalu tinggi, apalagi bagi orang-orang yang awam tentang katakanlah ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu aqidah, ilmu tasawuf dan lain-lain sebagainya. Maka bagi mereka kalimat ini seolah-olah sebuah kalimat yang asing, seolah-olah kalimat yang luar biasa. Makrifat itu kadang-kadang dikaitkan dengan semacam karomah, bisa berjalan di atas air misalnya. Tahu karomah? Pada saat tertentu seseorang bisa dilihat orang berada di tempat yang lain
padahal dia berada di satu tempat yang selain dari itu. Kemudian karomah ini juga kadang-kadang bisa, apalagi kalau kita lihat itu film-film sejarah, Sunan Kalijaga dan lain-lain sebagainya, beras bisa berubah menjadi pasir misalnya, atau tanah yang bisa berubah menjadi kepingan emas. Seolah-olah makrifat itu begitu. Padahal kalau kita sederhanakan, makna makrifat itu adalah berakar dari kata arafah, mengenal, mengetahui. Maka kalaupun disebutkan dengan ma'rifatullah, berarti maknanya adalah mengenal tentang Allah, kenal kepada Allah. Maka kalau itu maknanya, setiap kita sebetulnya sudah ada bibit-bibit bermakrifat dengan Allah itu, walaupun tidak sama, ya, walaupun posisinya tidak sama. Kenapa? Karena justru tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memakrifatinya, kita mengenalinya. Bahkan disebutkan merupakan awal dari agama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah hendaknya setiap orang mengenal Allah, dan bekal kita mengenal Allah itu sebetulnya sudah ada, kita bawa ketika kita dilahirkan. Kenapa? Karena di alam arwah, di alam ruh, alam sebelum kita ditiupkan ke rahim ibu kita, maka kita dulu sudah mengenal Allah. Allah dulu sudah memperkenalkan dirinya kepada semua kita tanpa kecuali. Itu di dalam Al-Quran ada kalimat yang menyebutkan Allah berfirman kepada semua ruh pada waktu itu, alastu birabbikum, apakah kalian semua meyakini bahwa aku adalah Tuhan kalian? Qalu, semua mereka menjawab. Siapa semua mereka itu? Ruh-ruh semua kita, tidak kecuali kita yang di Masjid Darul Muttaqin ini. Qalu, kita semua pada waktu itu mengatakan, bala syahidana, kami bersaksi, kami bersyahadat atas itu ya Allah, kami bersyahadat atasmu bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika itu dulu kita sebetulnya sudah diperkenalkan oleh Allah tentang dirinya. Tapi ketika ditiupkan ke rahim wanita-wanita dengan berbagai macam ragam bentuk kewanitaannya, ada yang bisa terjaga itu ketika 9 bulan 10 hari selama dalam kandungan, ada ibu yang memahami itu, ada ibu yang menjaga bayinya, solatnya tidak pernah dia tinggalkan selama mengandung bayinya. Apalagi wanita yang hamil, wanita yang mengandung, itu tidak datang bulannya, maka penghalang untuk tidak sholat itu tidak ada. Karena selama dia tidak hamil, haid adalah penghalangnya untuk melaksanakan sholat dan beberapa ibadah-ibadah lainnya. Tapi ketika wanita hamil, maka haidnya berhenti seketika itu juga. Selama 9 bulan 10 hari sampai dia melahirkan, maka tidak ada haid yang datang kepadanya. Maka wanita yang mengerti ini, dia akan manfaatkan itu semua. Baca Qur'annya tidak terhalang, karena yang menghalangi selama ini bisa jadi adalah haidnya. Sholat, puasa juga seperti itu. Nah, maka dari itu ketika manusia dilahirkan, terpengaruh dengan 9 bulan 10 hari tadi dalam kandungan, kemudian ketika dilahirkan juga tergantung kepada suasananya.
Ada yang dilahirkan, orang tua tidak ingat mengadzankannya. Tapi ada orang tua yang mengingat itu, lalu dia adzankan. Maka pertumbuhan kita pun itu tidak sama sampai kepada masa dewasa dan masa tua kita. Nah, oleh karena itu, kalimat ma'rifat saya coba menyederhanakannya kepada kita, supaya kita jangan merasa asing dengan kalimat ini, supaya kita jangan merasa alergi bahwa ini bukan kalimat untuk kita, karena seolah-olah ini miliknya para sahabat, ini miliknya para wali-wali Allah, ini miliknya para ulama, ini bukan milik orang awam, ini bukan milik orang yang kebanyakan orang. Misalnya kita mau sederhanakan bahwa makna makrifat itu memang ada makamnya yang tertinggi, tapi ada makam yang paling rendah. Yang jelas makna makrifat itu adalah kenal kepada Allah, walaupun sedikit, walaupun kecil pengenalan kita kepada Allah. Nah, maka ketika Allah disebutkan tadi, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi, apabila telah dibukakan oleh Allah untukmu pintu-pintu untuk makrifat kepadanya, mengandung makna apa? Allah yang membukakan pintu-pintu makrifat itu. Bisa jadi kita merasa, tadi disebutkan in qalla amaluka, ada kita yang masih mempersoalkan, oh amalku belum seberapa, mustahil makrifat. Nah, ini yang dimaksud tuh. Ada orang, ibadahku belum ada apa-apanya, maka mustahil aku makrifat. Maka di sini dinyatakan, kalau Allah sudah membukakan pintu makrifat itu kepadamu, maka jangan engkau persoalkan bahwa amal ibadahmu itu qalil, sedikit sekali. Amal-amalmu belum seberapa, sehingga kadang membuat seseorang tidak yakin kalau Allah sudah menanamkan ilmu makrifat itu kepadanya walaupun kecil. Misalnya lewat zikir kita setelah sholat, itu ada kalimat yang terus kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jika kalimat ini dipahami dengan baik, maka ada makrifat di sana. Hanya kadang masalahnya banyak orang tidak mau memahami isi kandungan kalimat ini. Banyak yang terpaku hanya mengatakannya saja. Banyak yang mentargetkan cukup mengucapkannya saja. Padahal jika dia dipahami dengan baik, maka ada makrifat di sana. Bukankah yang kita katakan ketika itu, Allahumma, ya Allah, antas salam, anta, engkaulah, as-salam, yang maha menyelamatkan. Ya Allah, engkaulah yang maha menyelamatkan. Nah, kalau Allah bukakan pintu makrifat itu kepada seseorang, lewat kalimat ini pun dia sudah bisa mengenal Allah dengan baik, bahwa yang melindungi itu, yang menyelamatkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meyakini ini, tidak ada perlu jimat-jimat sama dia, Pak. Tidak ada perlu jimat-jimat itu sama dia. Ini kadang-kadang supaya berani ceramah di depan orang pakai jimat, supaya enggak bergegar di depan orang pakai jimat.
Awas itu, supaya kelihatan segala macamlah kelihatannya di depan orang, pakai jimat. Tidak, itu semua anugerah dari Allah. Jangan sampai gara-gara jimat tadi keyakinannya pandai bicara itu karena jimat. Sampai-sampai, nah, sama saya ada yang minta amalan, Ustaz, apa amalannya supaya kita lancar bicara, Ustaz? Karena kalau kadang sudah disuruh bicara, wajah pun pucat, Ustaz. Keringat pun mulai muncul menetes, jantung pun berdebar-debar, Ustaz, kata dia. Yakini saja Allahumma antas salam. Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menyelamatkan. Wa minkas salam, dari Allah datangnya keselamatan itu. Dari engkau ya Allah datangnya perlindungan dan keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu ya Allah kembali bermuaranya segala perlindungan dan keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, di dunia itu ya Allah jadikanlah hidup hamba senantiasa dalam perlindungan dan keselamatan. Di akhirat, wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami nanti, masukkan hamba nanti kepada surgamu, darussalam, ke negeri yang maha penuh dengan keselamatan-keselamatan. Itulah akhirat, itulah surga. Kalimat ini kalau direnungkan pelan-pelan akan muncul makrifat di sana. Apalagi kalau Allah yang membukakan itu kepada seseorang, maka jangan ada yang kita mengatakan amalku belum seberapa, maka belum saatnya aku sampai kepada makrifat. Amal ibadahku belum ada apa-apanya. Ini yang tadi diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari itu. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita ingat bahwa ketika kita membahas mengaji kitab Al-Khusyu'u fi Shalah yang lalu, bahwa dari sekian banyak hal-hal yang dapat mengundang datangnya kekhusyuan dan menghilangkan yang namanya kelalaian, maka satu di antaranya, dan itu yang pertama, itu yang utama, kekhusyuan itu akan datang bagi orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah. Kenapa? Karena di dalam sholat kita hanya berhubungan dengan Allah, maka kita perlu mengenalnya. Kita tidak perlu mengenal yang lain karena tidak ada urusan dengan yang lain. Kita tidak perlu mengenal presiden karena dalam sholat tidak ada hubungan dengan presiden. Kita tidak perlu mengenal gubernur, wali kota, bupati. Kenapa? Karena di dalam sholat tidak ada hubungannya dengan mereka. Kita tidak perlu mengenal yang lain-lain karena memang dalam urusan sholat kita tidak perlu dan tidak ada hubungan kita dengan mereka. Hubungan kita dalam sholat adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hubungan itu yang terjalin selama kita sholat, diperlukanlah si hamba mengenal Tuhannya yang dia sembah, mengenal Allah yang dia menghadapkan dirinya kepadanya, mengenal Allah tempat dia memohon ketika itu, mengenal Allah tempat dia meminta pada waktu itu. Itu menjadi syarat utama dan pertama datangnya kekhusyuan. Maka kekhusyuan pun akan menjadi langkah. Kekhusyuan pun akan menjadi sesuatu yang susah didapatkan jika seorang hamba memang tidak memiliki bekal untuk makrifat kepada Allah. Dalam arti yang sederhana tadi, jangan makrifat diartikan dalam arti kajian-kajian yang tinggi
yang terjadi sesuatu yang tidak biasa atau yang selalu kita sebut dengan karomah itu. Makrifat kepada Allah walaupun kecil itu karomah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita punya keyakinan bahwa Allah lah yang maha melindungi dan menyelamatkan, itu sudah karomah bagi kita. Kenapa? Sulit punya keyakinan seperti itu, sulit punya hati yang seperti itu, sulit mencari orang yang tidak pakai jimat kalau dia kepingin jadi. Ini menjelang-jelang pemilihan-pemilihan kayak gini, itu orang-orang pintar itu laris, Pak. Orang-orang pintar itu laris. Kenapa? Karena banyak yang tidak mengenal Allah dengan baik, maka yang mereka datangi adalah orang-orang yang menurut mereka bisa membaca masa depan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun mungkin amalan kita belum seberapa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jika Allah ingin memberikan makrifat itu kepada kita, Dia yang mengenalkan dirinya kepada kita. Selain kita memang belajar mengenali nama-namanya yang lalu kita sebutkan, ada 99 nama, kita coba pelajari. Kemudian ada 20 sifat wajibnya, ada 20 sifat mustahilnya, ada 1 sifat jaiznya. Kita pun ikhtiar, kita usahakan, kita pelajari. Nah, nanti Allah yang membukakan itu untuk kita, Allah yang menganugerahkan itu kepada kita. Maka ketika itu Allah karuniakan kepada kita, jangan persoalkan bahwa amal kita sebetulnya belum seberapa, amal kita sebetulnya masih sedikit. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah kenal kepada Allah, anugerah makrifat itu adalah pemberian Allah kepada hambanya. Sementara amal itu adalah persembahan si hamba kepada Tuhannya. Jadi Ibnu Athaillah ingin mengatakan bahwa anugerah makrifat yang diberikan oleh Allah itu tidak ada hubungannya dengan amal ibadahmu sedikit atau banyak. Itu yang ingin ditegaskan oleh Ibnu Athaillah di sini, bahwa anugerah rezeki yang Allah berikan dalam bentuk makrifat kepadanya walaupun sedikit, maka itu tidak ada hubungannya dengan amal ibadah yang dikerjakan, itu sedikit atau banyak. Bisa jadi yang amal ibadahnya menurutnya belum seberapa, tapi Allah pilih dia, Allah tanamkan makrifat itu dengan baik di hatinya. Dia kenal betul dengan Allah, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha memberikan berbagai karunia, semuanya datang dari Allah. Apalagi dalam sholat kita, nah itu makanya penting kita tadabbur kemarin zikir-zikir sholat kita itu. At-tahiyyatu, semua kemuliaan, al-mubarakatu, semua keberkahan, as-salawatu, semua keselamatan, at-tayyibatu, semua kebaikan-kebaikan, lillah, milik Allah. Maka berulang saya katakan, kalau kalimat-kalimat zikir dalam sholat itu ditadabbur dengan baik, dipahamkan dengan baik, kemudian yang bersangkutan mampu mengerahkan daya zikirnya ketika di dalam sholatnya, dia ingat semua itu, dia ingat semua itu, maka jika itu bisa dilakukan, jika itu mampu dia perbuat, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa.
bagi yang bersangkutan. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu pahami dengan baik. At-tahiyyatu, kemuliaan itu lillah, milik Allah, berarti datang dari Allah. Mulia itu tidak perlu dibuat-buat. Mulia itu tidak perlu dikondisi-kondisikan. Kemuliaan itu tidak perlu dicitra-citrakan sehingga kata orang pencitraannya luar biasa misalnya. Tidak perlu. Termasuk al-mubarakat, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berharaplah kita akan keberkahan itu hanya kepada Allah. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di terakhir tadi, wa aina ma anta muhdihi ilai mimma huwa muriduhu alaika. Maka seharusnya sudah jelas bagimu mana karunia yang diberikan oleh Allah kepadamu dan mana persembahanmu kepada Allah lewat amal-amalmu. Jadi amal-amal kita itu adalah persembahan dari kita kepada Allah. Sementara ma'rifat tadi salah satu di antara karunia besar yang datang dari Allah. Sama seperti khusyuk juga. Ma'rifat itu sama dengan khusyuk misalnya. Sesuatu yang anugerah dari Allah, yang datang dari Allah. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa disandiwara-sandiwarakan, tidak bisa dicitra-citrakan. Maka dari itu selain kita berusaha agar kita menjadi orang yang khusyuk, selain kita berjuang agar kita menjadi orang yang kenal dengan Allah, ma'rifat dengan Allah, maka kita juga tetap memohon kepada Allah agar Allah membukakan untuk kita pintu-pintu kekhusyuan itu, dan Allah membukakan kepada kita pintu-pintu ma'rifat kepadanya, sehingga kita kenal betul bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan itu dibutuhkan Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Keyakinan bahwa ini datangnya dari Allah. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Maaf tapi ada pengajaran ma'rifat di sana. Ketika itu kita kan biasa nih, pulang ngisi acara disalamkan orang sesuatu, disalamkan orang. Biasa juga memang sampai di rumah sambil istirahat, rezeki itu kita buka. Rezeki itu kita buka, ternyata ya bahasa kita meleset dia, Pak. Bahasa kita meleset dia. Tapi keyakinan kita datang. Karena apa? Karena tadi ada makrifat yang walau sedikit tadi sudah ada. Ya Allah, mungkin nanti dengan cara lain Engkau akan memberikan rezeki ini. Hamba tidak curiga dengan panitia. Hamba tidak kecewa dengan panitia. Yang terjadi ini takdirmu ya Allah. Bisa jadi bukan di sini pintu rezeki hamba. Bisa jadi nanti Engkau sediakan pintu-pintu rezeki yang lain. Keyakinan itu ada. Hanya beberapa waktu saja terbukti kadang-kadang itu Bapak dan Ibu. Terbukti dengan jalan yang tidak kita duga. Allah ganti rezeki itu. Allah ganti rezeki itu. Ini keyakinan kecil. Makanya saya sampai sekarang tidak pernah hiraukan itu yang disalam-salamkan orang itu. Ada majelis sampai lupa dia. 3 kali pertemuan, kita diam saja. Kita berpikir positif. Mungkin sudah berubah, mau sebulan sekali kita mikir.
Begitu di pekan yang keempat, kita disalamkan lagi. Dalam benak kita manusiawi, wah ini sebulan. Ternyata kita buka untuk 1 kali pertemuan juga rupanya. Berarti yang 3 kali kemarin di mana? Keyakinan tadi datang, ya Allah, mungkin rezeki hamba tidak lewat mereka. Mungkin akan engkau berikan lewat pintu-pintu yang lain. Karena rezeki itu engkau yang menganugerahkan, ya Allah. Maka terjadi juga. Maka tidak pernah kita persoalkan itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita pelan-pelan mengakhiri materi kuliah subuh kita pada hari ini. Kita simpulkan bahwa menurut Ibnu Athaillah Al-Askandari, apabila Allah ingin membukakan pintu ma'rifatnya kepada kita, itu artinya dia yang mengenalkan tentang dirinya kepada kita, baik itu yang terkandung dalam nama-namanya maupun yang terkandung dalam sifat-sifatnya, maka itu anugerah yang tertinggi bagi kita dibandingkan dengan anugerah apapun, karena dia merupakan awal dari agama dan dia merupakan salah satu tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Maka ketika itu datang, pemahaman itu ada, jangan persoalkan apakah amalan kita sudah banyakkah ataukah amalan kita masih sedikitkah. Sehingga kadang-kadang orang awam kayak kita kayaknya tidak yakin akan makrifat kepada Allah. Kayaknya orang awam kayak kita yang amalnya belum banyak, yang amalnya masih sedikit, kayaknya sulit untuk makrifat kepada Allah, sulit untuk khusyuk kepada Allah. Maka itu yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, jangan engkau berpikir yang seperti itu. Kenapa? Tadi, karena antara anugerah makrifat, antara anugerah kehusyukan itu tidak ada hubungan dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Karena apa? Karena amalan yang kita kerjakan itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, sementara anugerah makrifat, anugerah mengenali Allah, anugerah bisa khusyuk di dalam sholat, itu adalah anugerah tersendiri yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan Allah pilih kita bisa mendapatkan hal tersebut. Maka bagi kita, dua-duanya kita ikhtiarkan. Berikhtiar dengan mempelajarinya supaya dapat kita miliki, dan yang kedua, berikhtiar terus memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang benar-benar makrifat kepada Allah. Doa kita, di situ dia isinya. Yang terakhir,